resah, gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepadanya sekalipun kita berada di rumah, kepada Dia Allah Pencipta dan Sang Empunya Gereja yang memperkenankan kita semua boleh menyatu di sini mensyukuri segala anugerah dan berkat-Nya. Kita berdiri, kita akan lakukan bersama Kau yang terindah di dalam hidup ini. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau,
besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Marilah kita tunduk sejenak. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Kita sambut dengan melakukan dari NKB nomor 126, Tuhan memanggil. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat Tuhan diundang duduk. Marilah kita menghampiri Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang kudus, inilah kami menjalani hari-hari hidup di tengah pandemi COVID-19. Terkadang kami lupa bersikap seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup, dan terkadang kami lupa bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana panggilan kami sebagai orang beriman di tengah masyarakat kota, di lingkungan kami Kelurahan Bahu. Kalau kiranya Tuhan mendapati ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan di masa-masa sulit ini, ampunilah kami, agar kiranya kami boleh terbebas dari tantangan hidup yang begitu berat. Berkenan Tuhan atas doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, pembebas kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan bersama sejauh timur dari barat.
Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelangganku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Marilah kita menghayati makna dari persekutuan kita ini. Marilah kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan yang memperkenankan kita beribadah di saat ini. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Marilah kita sambut dengan melakukan dari dunia semakin berkabut. Berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahtera hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nakoda bahteraku. Kasih-Mu Tuhan tiada tandanya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia.
Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita dengan berdoa kepada Tuhan agar kita boleh membaca dan mendengar firman. Mari berdoa. Bapa yang kudus, dengan kemurahan-Mu, Kau beri kami kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman. Karena itu Bapa, kami mohon kerjakanlah di dalam diri kami roh dan kebenaran-Mu agar kami boleh memahami maksud-Mu. Karena kami sangat terbatas sebagai manusia. Berkenan atas permohonan ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari pembacaan kita di minggu yang berjalan, 1 Petrus 4 ayat 12 hingga 16. Sekiranya saya membaca begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Itulah pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sudah mendengar pembacaan kita. Karena itu marilah kita sebagai orang beriman di masa-masa sulit ini memperhatikan apa yang dimaksud oleh Petrus dalam suratnya yang pertama di pasal 4 ayat 12 hingga ayat 16. Pertama, saudara-saudaraku, memang kita sudah menjalani masa-masa sulit, dan itu sudah difirmankan oleh 1 Petrus 4 ayat 12, khususnya ayat 12. Kalau kita membaca di sana, dan sebagai orang beriman, itu tantangan kita dalam hidup. Jika seorang beriman tidak mau tantangan, maka dia tidak akan menjadi murni, dan dia tidak akan menjadi seorang beriman yang sungguh-sungguh meyakini bahwa keselamatan itu sudah ada padanya, sudah diberikan padanya oleh Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tantangan ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita setia atau tidak? Sebab jika tidak, kelihatan di masa ujian ini. Dan gereja mula-mula seperti itu di akhir abad pertama hingga masa abad kedua. Gereja ditantang, gereja ditindas, tapi dia tetap bertumbuh, dan pertumbuhan imannya membuat orang bertambah-tambah percaya kepada Tuhan. Nah, marilah kita sebagai orang beriman yang berada di lingkungan kita, di kolom kita, mari kita tunjukkan bahwa kita orang beriman yang dapat diteladani dengan tetap setia terhadap apa yang ditetapkan oleh pemerintah, dan setia terhadap panggilan kita untuk saling mengasihi, saling mendukung di dalam kesusahan dan di dalam penderitaan. Itu yang pertama yang hendak disampaikan bagian pertama ini. Yang kedua, sebagai orang beriman, mari kita melihat penderitaan itu tidak sebesar penderitaan Kristus yang Yesus jalani di kayu salib. Mari kita melihat seperti itu. Sebab jika kita tidak melihat seperti itu,
maka kita akan merasa bahwa penderitaan ini berlebihan. Dan kita akan merasa bahwa kita sendiri menghadapi penderitaan ini. Tetapi jika kita membandingkan dengan penderitaan Kristus, di masa Kristus membebaskan kita dari dosa dan memberi kita kesempatan hidup untuk hidup selama-lamanya, maka kita akan terhibur. Kita menjadi kuat untuk menghadapi COVID-19. Saudara-saudara, karena itu marilah kita dengan teguh berpegang kepada kasih Kristus. Jangan kita biarkan diri kita terhanyut oleh keadaan yang menerpa kita. Tapi marilah kita betul-betul saling mendukung, saling menghibur, dan saling membantu. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan bagian ini adalah marilah kita senantiasa bangga karena kita menderita atas nama Yesus. Dengan kata lain, di dalam penderitaan ini kita tidak terjeblos kepada hal-hal yang tidak benar. Di masa-masa sulit ini kita tidak tergoda pada hal-hal yang mendatangkan kehancuran masa depan, sehingga kita lupa diri, kita lupa protokol kesehatan, kita lupa istri suami kita, anak-anak kita, kita lupa cucu kita, karena kita sudah jatuh ke dalam kesulitan sehingga kita mulai bosan kondisi yang kita hadapi, dan akibatnya kita hidup tidak lagi mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah dan tidak lagi mengikuti apa yang dianjurkan Kristus agar setia dalam segala hal. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menderita karena Kristus. Janganlah kita menderita karena berbuat jahat. Kalau kita menderita berbuat jahat, itu artinya kita menderita karena dihukum. Bukan kita menderita karena kita harus menjalani penderitaannya untuk memurnikan iman kita. Dan yang terakhir, pada bagian terakhir ayat 16 ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya kita terkena virus corona, jangan kita merasa bahwa kita adalah orang hukuman. Karena virus corona yang datang ini bukan seperti virus HIV. Orang mesti berbuat jahat baru terjangkit. Tetapi virus corona ini kita sama-sama tidak tahu apa-apa. Dan karena itu mari kita dalam hidup tetap semangat dan tetap berpegang teguh kalaupun kita terjangkit. Karena kondisi kita makin hari di Manado ini makin meningkat jumlah yang terkena COVID-19 dan makin banyak positifnya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa COVID-19 bukan penyakit kutukan. COVID-19 adalah ujian bagi kita agar kita makin kuat, imun kita makin kuat menghadapi virus-virus yang akan datang, yang lebih berbahaya, yang tidak kita tahu 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, atau 30 tahun mendatang, atau 5 tahun mendatang. Itulah yang hendak disampaikan bagian ini bagi kita. Mari kita terus berdoa, tetapi terus berjaga. Jangan tinggal berdoa, tapi tidak berjaga. Kita berdoa dan berjaga. Kita tinggal di rumah, kita beraktivitas dengan menggunakan ketetapan-ketetapan dan ketentuan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Jemaat Maha Tuhan, sekalipun kita menjalani hari-hari yang terasa sulit, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada sampai hari ini dengan membawa persembahan kepadanya. Sementara kita membawa persembahan,
kita akan lakukan bersama Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Maha Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Allah dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kudus, kami berterima kasih. Di suasana seperti ini, kami boleh bersekutu denganmu. Walaupun kami tidak berkumpul di kolom kami masing-masing, tapi kami berada dari rumah dan sehati seia memanggil nama-Mu Tuhan dari rumah kami masing-masing. Dan karena itu Bapa, terima kasih banyak atas semuanya. Kami juga berterima kasih karena kondisi seperti yang kami jalani ini, kami masih makan dan minum. Walaupun tidak seperti biasanya. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya rasa syukur kami lewat pemberian kami berkenan di mata-Mu, sehingga boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu di jemaat-Mu ini, di kolom kami masing-masing, bahkan di Gereja Masehi Injili Minahasa. Sekarang Bapa, kami mohon jaga terus kami, lindungi kami. Apakah kami tinggal di rumah dan apakah kami beraktivitas di luar atau bekerja karena sudah dipanggil kerja. Sebab jika Engkau tidak menjaga kami, niscaya mudahlah bagi kami terjangkiti. Niscaya mudahlah bagi kami celaka. Apalagi mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4, atau roda 8 dan seterusnya. Tuhan yang kudus, kami juga memohon kiranya berkenan agar persekutuan kami di kolom kami ini tetap terpelihara, sekalipun kami kadang bertemu, sekalipun kami menyapa dari jauh saja. Jangan biarkan suasana ini memisahkan kami, tetapi kiranya suasana ini mempererat ikatan persaudaraan kami di kolom kami dan
di tengah persekutuan jemaat Immanuel Bahu. Bapa, buat kami sepenanggungan, buat kami seperasaan, seia sekata, agar kami dapat saling mendukung dan saling menghibur. Kami juga memohon Tuhan jaga anak-anak kami yang jauh, anak mantu, cucu-cucu, bahkan jika di antara kami sudah punya cece, sehingga sekalipun kami tinggal berjauhan, tidak bisa pergi karena kondisi seperti sekarang ini, kami merasa aman, nyaman, karena kami mendengar mereka di sana sehat-sehat. Bapa, jagalah kami semua dari bahaya ini, sebab sekarang ini jika kami sakit, kami akan disendirikan, kami akan dijauhi, dan itu membuat bukan kami hanya sakit fisik, tapi juga sakit psikis, sehingga makin menderitalah kami. Kami juga mohon Bapa, cukupkan kami makanan dan minuman, sehingga kami tidak akan merasa kekurangan, karena Engkau Tuhan mencukup-cukupkannya. Sekalipun kami tidak makan berbagai makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kami, tetapi jika Engkau memberkati apa yang kami makan, niscaya semua kebutuhan tubuh kami akan terpenuhi. Bapa, kami juga mohon bersama-sama, kalau boleh COVID-19 ini cepat berlalu. Kalau boleh Tuhan, kota kami ini cepat berlalu COVID-19-nya. Kalau boleh pertumbuhan yang positif tidak lagi bertambah, tetapi yang positif kiranya Tuhan mereka makin hari makin berkurang karena kesembuhan yang Kau lakukan bagi mereka. Bab, baik kami para medis tidak dapat melakukan lebih banyak dari yang dapat Tuhan lakukan. Bapa, bersamalah dengan orang-orang yang memberi diri mereka, terutama para medis, terutama petugas lapangan yang senantiasa menjaga kota ini agar tetap aman, tentram, dan nyaman, yang senantiasa memberi pertolongan kepada mereka-mereka yang terkena COVID-19, baik mereka Tuhan maupun keluarga mereka, sebab jika mereka pulang ke rumah cukup berbahaya bagi orang-orang yang berada di rumah mereka jika bertemu. Bapa yang kudus, berikan kegembiraan dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka sekalipun sulit menanganinya, mereka dengan gembira melakukannya, dan ketulusan yang lahir dari kegembiraan kerja mereka akan berdampak lebih baik bagi para pasien yang menderita. Bapa yang kudus, kami juga memohon kiranya jagalah pemerintah kami, beri pemerintah kami tetap berpegang teguh untuk memperhatikan masyarakat dan rakyat negeri ini, sehingga mereka selalu mengambil kebijakan yang mendatangkan perbaikan dan yang mendatangkan banyak kesehatan bagi
masyarakat dan bangsa ini. Engkau Tuhan yang terbaik. Kami bawa harapan-harapan kami. Kami bawa saudara-saudara kami yang menderita, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami bawa saudara-saudara kami yang merasa terjepit oleh karena perasaan, oleh karena situasi, oleh karena apapun. Kami bawa pemberian kami sebagai wujud dari rasa terima kasih kami masih ada sampai sekarang ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Maha Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menutup ibadat ini dengan melakukan bersama, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan, ibadah ini sudah selesai. Diundang duduk.